Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Karena kebaikan karena kalian sehat ini, kita bisa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kalian bisa hadir walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini. Saya isi dulu daftar hadirnya. Alia, Bella, Fadia, Muayyida, Nabila, Najwa, Rika, Salsabila, Yusi. Baiklah, semuanya sudah hadir. Bapak akan menyampaikan gambar yang bisa kalian lihat. Ini untuk mengingatkan kalian materi sebelumnya. Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah. Mengapa saya menyampaikan gambar ini? Saya tampilkan karena materi kita hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang anekdot. Ya, kira-kira dari gambar satu ini, ya, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Coba, siapa yang mau berpendapat dari gambar satu ini? Gambar satu adalah reaksi kekecewaan masyarakat atau kritik terhadap Menteri Pendidikan yang mengejar pembelajaran tatap muka. Buktinya ada gambar latar orang yang menangis. Ya, terima kasih Najwa ya. Di situ memang kalau kita kaitkan dengan materi kita anekdot, gambar satu ini adalah reaksi atas penundaan dari pembelajaran tatap muka yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah. Tapi nyatanya memang ditunda karena PPKM. Berikutnya ini. Sudah bisa dilihat gambarnya? Siapa yang mau berpendapat? Tunjukkan jarinya. Silakan, Alia. Gambar 2 menurut saya adalah berkaitan dengan gambar 1 yang kecewa terhadap penundaan pembelajaran tatap muka, atau juga pengalaman seseorang yang dikecewakan oleh orang lain. Buktinya PPKM adalah pernah percaya kemudian menyesal. Ya. Tapi bukan pengalaman pribadi kan? Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, kalau bukan pengalaman pribadi kan alhamdulillah. Nah, di sini tadi gambar ini adalah berkaitan dengan situasi saat ini, yakni masih dalam masa pemberlakuan PPKM darurat. Begitu. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Silakan Mbak Rika. Pengertian anekdot dan perbedaan anekdot dengan humor. Oh iya, perbedaan anekdot dengan humor. Ada pengertian anekdot juga.
Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari anekdot tersebut. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi kita pada pertemuan hari ini melanjutkan. Sudah dibaca ya di buku atau modulnya ya? Iya, itu. Jadi nanti setelah kalian bisa mengetahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari anekdot, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk teks anekdot. Mengapa kita diutamakan bentuknya adalah teks? Karena kita bersifat bahasa. Walaupun kalian kemarin juga mengetahui jenis-jenis anekdot yang lain. Salah satunya tadi ada gambar. Gitu. Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan untuk materinya. Ini saya awali dari stand up comedy dulu. I'm not good at my language and communication skills, so it's essential for me to have a writing assistant that can double check. Senang sekali hari ini gue bisa jadi warga negara yang baik karena nganjurin perintah dari Presiden Jokowi kerja. Alhamdulillah ya. Ternyata gini rasanya stand up ya, kayak nggak pernah gitu deg-degan. 5 bulan kagak ada job, sekali ada jobnya penontonnya nggak ada. Yang kurang ajar corona ya, ngesain orang ini. Ngarangin rezeki orang. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue teman-teman gue ada yang koleksi cupang. Istri gue juga pengen ikutan koleksi cupang. Kata gue ngapain sih nambah-nambahin nafkah gue aja. Tapi istri gue emang seneng koleksi cupang. Dia dari kecil sampai pas masih pacaran juga suka koleksi cupang. Bedanya waktu kecil koleksinya di toples, pas pacaran di leher. Kalau gue sih gak suka koleksi cupang. Gue sukanya ya nambahin koleksi dia aja lah. Jadi tiap ketemu koleksinya nambah satu, ketemu nambah lagi. Pernah waktu itu ketemu terus dia ngeluh, sayang leher aku sakit, cupangnya ngadu. Wah, angkat dong. Terima kasih penontonnya berdua. Kami sampai ke belakang Sardini kali. Seneng gitu ya, gara-gara corona juga gue jadi bisa stand up lagi, ngerasain euforia, deg-degan lagi kayak gini. Cuma ya banyak itu yang bikin rumah tangga jadi hancur juga gara-gara corona, hidup jadi ribet gara-gara corona. Dulu sebelum ada corona tuh gue di rumah paling mandi cuma sehari 2 kali. Mandi pagi, mandi sore udah. Sekarang gara-gara di luar banyak corona, gue tiap di rumah tuh mandi sehari bisa 5 kali. Mandi pagi, mandi sore, mandi wajib. Pakai lagi di rumah. Corona kagak mati ya. 5 kali sehari masuk kamar mandi. Pasta gigi yang tadinya nggak close up saking sering ditemuin sekarang udah close friend. Sering posting foto dugem sering. Capek gitu ya gara-gara punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan gitu. Padahal sebelum ada corona juga pernikahan tuh banyak masalahnya. Oke, sudah kalian simak video tadi ya, stand up comedy salah satu jenis dari bentuk anekdot. Ada yang mau menanggapi tentang video stand up tadi yang sudah kalian simak tadi? Silakan Mbak Rika. Video tadi mengingatkan dan menyindir perilaku masyarakat yang masih banyak yang mengabaikan prokes dan menyalahkan PPKM oleh pemerintah. Iya, di sini tadi sudah kalian simak bahwa hidup orang-orang itu jadi ribet karena corona. Tadi ada banyak masalah, ya, berkaitan dengan situasi kita saat ini yang masih dalam keadaan pandemi. Sekarang untuk lebih mendalami materi yang sudah kalian baca tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, saya lanjutkan ke video materi. Pada
kali ini saya akan menjelaskan struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu bagian awal yang berisi gambaran tentang isi teks. Nah, di dalam gambaran awal ini kita akan tahu secara garis besar isi teks itu mengenai apa. Contohnya seperti ini. Mentari mulai keluar dari keraduannya. Terlihat di depan rumah Pak Tono sedang berbicara bersama Bapak. Berarti secara garis besar isi teks anekdot ini yaitu percakapan antara Bapak dengan Pak Tono. Bagian yang kedua yaitu orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita. Kita juga akan tahu kira-kira terjadinya peristiwa itu karena apa. Pada bagian ini juga sering disebut latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk orientasi, kita juga bisa mengatakan yaitu awal mula cerita atau awal mula percakapan. Itu orientasi. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang berisi masalah unik atau masalah yang tidak biasa terjadi. Sementara yang keempat, masalah terselesaikan pada bagian reaksi. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakan koda. Ya, koda yaitu berisi bagian akhir cerita atau simpulan, atau bisa juga reaksi tokoh itu bagaimana kira-kira menanggapi permasalahan yang terjadi. Oke, terus untuk struktur teks anekdot itu sistemnya sistematis. Jadi kalian tidak bisa mengubahnya. Strukturnya itu pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tidak bisa kalau misalnya mau koda dulu saya yang di atas, yang di analisisnya. Tidak bisa karena bagian atas sudah pasti abstraksi. Oke, seperti itu ya. Selain itu, perlu kita tahu juga ada satu bagian struktur yang sifatnya opsional. Jadi boleh ada ataupun tidak. Struktur apa itu? Itu adalah struktur bagian yang terakhir yaitu koda. Koda itu sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, berarti jangan heran kalau misalnya kalian nanti menemukan teks anekdot yang tidak ada kodanya, bagian kodanya tidak ada, jangan heran. Tapi teks anekdot yang baik itu teks anekdot yang strukturnya lengkap, yaitu yang lebih bagus lagi, yang strukturnya dimulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, semuanya ada. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai struktur dari teks anekdot. Udah paham ya? Kita perhatikan bersama di sini. Saya memiliki sebuah teks yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Nah, kita baca teksnya dan kita pahami kira-kira struktur dari teks anekdot ini apa saja. Mari kita analisis bersama. Sekarang mari kita lihat jawaban dari analisis struktur teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Oke, di sini struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ternyata ada penggalan seorang warga melapor kemalingan. Oke, berarti isi teks anekdot ini yaitu warga yang melapor, boleh melapornya kepada polisi atau kepada pihak yang berwajib lainnya karena dia kemalingan. Nah, kita baru membaca abstraksinya saja kita sudah tahu isinya mengenai apa ya. Isi secara garis besarnya. Terus yang kedua ada orientasi. Orientasi itu tadi bagian awal. Nah, di sini bagian awal ceritanya atau latar belakang ceritanya ada dialog antara pelapor, polisi, dan pelapor lagi. Pelapor, Pak saya kemalingan. Terus kata polisi, kemalingan apa Pak? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, ini orientasinya atau latar belakang ceritanya. Terus ada krisis nih. Krisis itu tadi dikatakan yaitu permasalahan yang unik ya, atau hal unik, permasalahan yang muncul. Permasalahannya apa di sini? Nah, kemalingan kok beruntung? Nah, ini kan kemalingan ya. Kemalingan itu bukannya permasalahan ya. Permasalahan. Terus yang uniknya, permasalahan kok malah beruntung gitu, dapat masalah tapi malah senang atau beruntung. Nah, ini kan masalah
ada hal lain yang mengkritik gitu, masalahnya unik. Terus iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Oke, terus kata polisi, nah ini masalah lagi ya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, polisi tiba-tiba bertanya, kan ini masalah unik lagi. Loh, kok malingnya yang merekam? Ini kan tanda tanya ya, masalah, tapi di sini masalahannya unik. Oke, sudah paham ya dari yang tiga ini? Kita lanjutkan ke struktur berikutnya. Berikutnya di sini ada bagian yang keempat, yaitu reaksi. Reaksi yaitu penyelesaian masalah. Lapor, dia menjawab, belum, sambil menatap polisi dengan keheranan. Oke, terus polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ternyata penyelesaiannya malah pelapor tadi yang ditangkap. Oke, sudah paham ya, ini reaksi. Dan yang terakhir itu koda. Koda itu bagian penyelesaian atau merespon dari tokoh itu, reaksi dari tokoh itu. Nah, ternyata di sini pelapornya hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, bagaimana lagi? Mungkin dia bingung sendiri respon reaksinya. Toh dia yang melapor, kenapa dia yang dipenjaranya? Oke, sudah paham ya dari analisis struktur? Kaidah kebahasan teks anekdot terbagi menjadi 6. Pertama, ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, kalimat retoris. Ketiga, konjungsi hubungan waktu. Keempat, kata kerja aktif. Kelima, kalimat perintah. Dan yang keenam, ada kalimat seru. Oke, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, contohnya, tadi pagi adik enggan pergi ke sekolah karena merasa tidak enak badan. Di sini ada kata yang perlu kalian garis bawahi, yaitu tadi pagi. Nah, tadi pagi itu sudah terlewati, berarti masa lalu. Selanjutnya kalimat retoris. Kalimat retoris biasanya berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Contohnya, ketika kalian melihat teman-temannya sedang belajar, terus bertanya, sedang belajar ya? Atau temannya sedang makan, terus bertanya, sedang makan ya? Nah, itu kan sudah tahu jawabannya, tapi masih ditanyakan lagi. Yang ketiga ada konjungsi hubungan waktu. Di sini contohnya ada kata kemudian dan lalu ya. Nah, padahal bukan hanya itu, kalian boleh mencari lagi. Contohnya seperti ini. Saya sedang bermain bersama Tony. Setelah itu disuruh ibu pergi berbelanja. Nah, di sini kan ada dua waktu ya, menghubungkan waktu yang satu dengan waktu yang satunya lagi. Waktu yang satunya itu saya sedang bermain bersama Tony. Terus disuruh ibu pergi berbelanja. Nah, berarti ada dua waktu dihubungkan dengan kata kemudian atau lalu, selanjutnya dan sebagainya. Yang keempat ada kata kerja aksi. Kata kerja dibagi menjadi dua. Ada kata kerja aksi dan ada kata kerja mental. Kata kerja juga ditandai oleh me, be, di, ter. Atau ada juga kata kerja yang tidak ada imbuhannya. Oke, tapi secara garis besar biasanya ditandai oleh imbuhan me, be, di, ter tadi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang terlihat oleh panca indera. Sementara kata kerja mental adalah kata kerja yang hanya dirasakan. Tapi di dalam teks anekdot ini, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aksi, berarti yang terlihat. Contohnya di sini ada kata menulis, membaca, berjalan, dipukul, terus bisa juga berlari, terjatuh, dan sebagainya. Sementara yang mental itu contohnya mengagumi. Nah, itu
itu kan kita tidak bisa tahu ya, tidak terlihat, atau bisa juga merasakan, nah, menyayangi dan sebagainya. Yang kelima ada kalimat perintah. Untuk kalimat perintah biasanya ditandai oleh kata tolong atau ditandai tanda seru. Contohnya, tolong ambilkan buku itu, tanda seru. Oke. Atau tolong tutup pintunya, tanda seru. Bisa juga tidak ada kata tolongnya, tutup pintunya, tanda seru. Itu kalimat perintah. Yang terakhir ada kalimat seru. Nah, kalimat seru di sini bukan berarti kalimat yang ditandai oleh tanda seru. Kalimat seru adalah kalimat yang spontan. Contohnya, aduh, ih, kok, ya, dan sebagainya. Itu kan yang spontan ya. Itu kalimat seru. Jadi kalimat perintah dengan kalimat seru itu berbeda. Bagaimana? Sudah paham ya kaidah pembahasan teks anekdot? Mari kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Coba dibaca teksnya dan dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang tadi, ternyata sekarang bisa kita lihat apakah semua kaidah kebahasaan yang tadi terdapat di dalam teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Coba kita lihat. Yang pertama di sini kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Oh, ternyata terdapat ya, yaitu pada kalimat seorang warga melapor kemalingan. Nah, berarti ini sudah terlewati ya. Yang kedua ada kalimat retoris, yaitu polisi bertanya, kemalingan kok beruntung? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan di sini tidak memerlukan jawaban. Yang namanya kemalingan itu bukan berarti beruntung. Ya. Terus di teks yang tadi ternyata tidak ditemukan konjungsi hubungan waktu. Sementara kata kerja aksi di sini ada kata melapor dan merekam. Berikutnya yang kelima di sini ada kalimat perintah dan yang keenam ada kalimat seru. Ternyata tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, simpulannya kaidah kebahasaan itu tidak harus atau bukan berarti akan ada semuanya. Bisa juga seperti ini. Jadi di sini tidak memiliki kalimat perintah, kalimat seru, terus tadi tidak ada juga konjungsi hubungan waktu. Sudah kalian simak video materi dari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot tadi ya? Sama dengan apa yang ada di dalam buku paket, ya toh? Tetapi sekali lagi ini ditampilkan agar kalian lebih memahami apa yang sudah kalian baca. Setelah menyimak video tadi, ada teori dan cara analisisnya. Kalian sudah paham atau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Kalau masih ada, silakan ditanyakan. Silakan, Bila. Apakah struktur dalam anekdot boleh diteruskan? Ya, pertanyaannya bagus dari Bella. Apakah struktur dalam teks anekdot itu boleh tidak lengkap? Sebelum saya jawab, apakah ada yang ingin menjawab dulu? Saya Kak. Silakan, Bisi. Kalau saya lebih baik strukturnya lengkap saja agar bisa mudah memahaminya. Ya, jawabannya bagus. Tadi kalau kalian simak videonya tadi ya, struktur di dalam anekdot itu harusnya lengkap. Ya, harusnya lengkap. Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, Nabila, pendapatnya beda atau bagaimana? Menurut saya ya beda. Menurut saya boleh digunakan asal tidak
boleh dihilangkan asalkan tidak struktur inti. Berarti menyimak dengan saksama tadi videonya ya. Di bagian akhir struktur itu memang disampaikan bahwa dari kelima struktur teks anekdot itu ada satu struktur yang sifatnya opsional. Opsional ini boleh ada, boleh tidak, yakni bagian yang terakhir apa tadi? Kode. Tetapi kalau saya menekankan pada kalian, kalau membuat teks anekdot yang baik, harusnya strukturnya dari abstraksi sampai koda itu harus ada semua. Tujuannya agar mudah dipahami. Bisa diterima ya, Bella ya? Yang lain ada pertanyaan lagi tentang materi ini tadi? Silakan. Silakan Aida. Apakah kalimat seru dan interjeksi itu sama? Pertanyaannya bagus sih. Ada yang mau jawab? Silakan Pak Dian. Menurut saya itu berbeda. Bedanya? Kalimat seru itu ada interjeksi dan kalimat lainnya. Dan sedangkan interjeksi hanya kata seru saja. Iya, bagus jawabannya ya. Menurut Pak Dian ini tadi, kalimat seru dan interjeksi itu berbeda. Kalau kalimat itu di dalamnya ada interjeksinya dan ada kalimat lain yang mengikuti. Tapi kalau interjeksi hanya kata, ya memang seperti itu. Dari bahasanya saja berbeda. Kalimat dengan interjeksi. Kalau yang diminta kalimat berarti selain kata seru harus ada kalimat yang lain. Tetapi kalau yang diminta bahasanya hanya interjeksi, berarti kita hanya menuliskan kata serunya saja. Bisa diterima, Waida? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Alhamdulillah. Apakah semua kaidah kebahasaan itu pasti ada dalam teks anekdot? Ya, pertanyaannya bagus-bagus sih. Ya. Apakah semua kaidah kebahasaan itu harus ada dalam anekdot? Ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada, tadi menyimak sampai akhir apa tidak? Ya. Ya, kalau menyimak di situ tadi analisis apa itu kemalingan tapi beruntung itu ya, ada bagian yang disilang. Kalau tidak salah tadi ada 3. Ya, itu artinya apa? Kalau di dalam teks tersebut ya, aksi maling terekam pencuri itu ya, atau pencuri terekam CCTV tadi yang katanya kemalingan beruntung, bagian yang disilang itu berarti tidak didapatkan di dalam teks. Artinya apa? Boleh tidak ada ya kaidah itu di dalam sebuah teks anekdot. Memang kita kembali lagi ke konteks awal. Agar teks itu mudah dipahami oleh pembaca atau orang yang mendengarkan, kalau seperti itu ini video audiovisual itu tadi harus lengkap. Ya, sudah bisa dipahami ya tentang struktur dan kaidahnya ya. Kalau sudah, silahkan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD pertemuan kedua ini. Ya, kelompoknya masih sama seperti pada minggu lalu. Nanti setelah mengerjakan LKPD, kalian akan maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, siap ya? Saya beri waktu kurang lebih 40 menit. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Buelangir. Ada di kopi. Mas berusaha Pak. Tes. Pak. Buelangir. Ada di kopi. Mas berusaha Pak. Tes. Pak. Buelangir. Ada di kopi. Mas berusaha Pak. Tes. Pak. Buelangir. Ada
ya? Sudah. Kalau sudah, silakan dipersiapkan masing-masing kelompok siapa yang menjadi operatornya dan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti silakan ketika kelompok lain menyampaikan, nanti setelah selesai bisa memberi tanggapannya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah, silakan mulai dari kelompok 1. Yang lain boleh menyimak ini sambil kembali ke tempat duduknya masing-masing atau masih tetap berkelompok. Ya, kita tuh yang presentasi nanti menyampaikannya di sini ya. Dibuka dulu. Dibuka. Yang menyala apa? Ditunggu. Atau sudah kepanasan? Gak kata mas. Apa? Gak kata baca. Sudah? Yang menyampaikan presentasi siapa? Dikecilkan jadi 50 atau berapa? Kalau kelihatan ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
kurang lebih 25 derajat Celcius. Ketika virus corona memasuki sebuah desa di suatu lembah, virus corona tadi melihat ada seorang lelaki tua yang sedang menjemur kayu bakar di depan rumahnya. Krisis, iya, setinggi saya dan misi saya membunuh 100 orang saja, akan tetapi yang meninggal ternyata hingga 5.500 orang. Reaksi, loh, bagaimana bisa terjadi? Wadah, iya, saya memang menyebarkan virus di negeri Musa membunuh 100 orang saja. Akan tetapi 5.400 orang lainnya juga ikut mati karena ketakutan, ucap virus corona sambil terkekeh. 3. Analisis struktur dari teks anekdot di atas. Kaidah kebahasaan. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada suatu hari yang terik, sebuah virus corona melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musa. Kalimat retoris tidak ada. Konjungsi temporal. Ketika virus corona memasuki sebuah desa di suatu lembah, kemudian lelaki tua tadi bertanya. Setelah beberapa waktu, penggunaan kata kerja aksi. Sebuah virus corona melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musa. Virus corona tadi melihat ada seorang lelaki tua yang sedang menjemur kayu bakar di depan rumahnya. Virus corona tadi menghampiri Pak Tua. Penggunaan kalimat perintah. Baiklah, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Penggunaan kalimat seru. Alhamdulillah, kabar baik, jawab Pak Tua. Loh, bagaimana bisa terjadi? Tanya Pak Tua sambil penasaran. Oh, ini baru menjemur kayu untuk kayu bakar. 4. Tuliskan hal yang dianggap lucu atau aneh atau ganjil yang terdapat dalam cerita di atas. Virus bisa berbicara seperti manusia dan virus membunuh 100 orang tetapi yang mati 5.500 orang. Sudah ya? Ada yang mau menanggapi dulu tentang presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 ini? Silakan. Dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 3. Iya, dari kelompok 3. Silakan. Harusnya itu semua jawabannya diberi ada di paragraf berapa, agar itu orang lain bisa lebih mudah untuk memahami isinya. Ya. Diterima masukannya? Ya, harusnya setiap jawabannya diberi ini kalimat ada di paragraf berapa, begitu ya? Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus dulu untuk kelompok. Berikutnya dari kelompok 2, siapa yang mau menjadi operator dan siapa yang mau mempresentasikannya? Bisa kita
merealisasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa dilihat di layar. Suaranya ditambah ya Mbak ya, biar yang lain bisa mendengar. Oke, kita akan menganalisis struktur dari teks anekdot yang sudah kita baca pertama tadi ya. Oke, strukturnya pertama abstrak, yaitu isinya pada suatu hari yang terik sebuah virus corona melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musa. Ketika virus corona memasuki sebuah desa di suatu lembah, virus corona tadi melihat ada seorang laki-laki tua yang sedang berjemur kayu bakar di depan rumahnya. Itu ada di paragraf 1. Struktur kedua yaitu orientasi, isinya tokoh, fatwa, virus corona, raja, dan rakyat negeri Musa. Latar 4, padang tandus, desa, lembah negeri Musa. Latar suasana, senang, sedih, dan ketakutan. Latar waktu, siang hari, malam hari, ada di paragraf 1 juga. Struktur ketiga yaitu krisis, isinya hasilnya luar biasa, melebihi ekspektasi. Itu di paragraf 3. Terus, petinggi saya dan misi saya membunuh 100 orang saja. Akan tetapi yang meninggal ternyata hingga 5.500 orang. Jawab virus. Itu di paragraf 4. Struktur kelima, reaksi. Isinya maksud kamu itu di paragraf 3. Loh, bagaimana bisa terjadi? Tanya Pak Tua sambil penasaran. Itu di paragraf 4. Terus yang selanjutnya kode. Isinya ketakutan berlebihan akan membuat kesehatan tubuh kita menurun dan mudah terkena penyakit. Hal ini seperti pada kalimat terakhir teks tersebut. Ya, saya memang menyebarkan virus di negeri Musa, membunuh 100 orang saja. Akan tetapi 5.400 orang yang lain juga ikut mati karena ketakutan. Ucap virus corona sambil terkeke itu di paragraf 4. Yang ketiga, analisis struktur dari teks anekdot di atas. Ada kaidah kebahasaan. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lampau. Isinya pada suatu hari yang terik sebuah virus corona melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musa di paragraf 1. Lanjut, kalimat retoris. Isinya tidak ada kalimat retoris dalam teks tersebut. Lanjut, konjungsi temporal. Isinya pada suatu hari yang terik di paragraf 1. Terus ketika virus corona memasuki sebuah desa di sebuah lembah pada paragraf 1. Kemudian laki-laki tua tadi bertanya di paragraf 1. Setelah beberapa waktu di paragraf 3. Terus penggunaan kata kerja aksi. Ini ngapain? Maaf ya, Pak. Kata kerja aksi. Isinya sebuah virus corona melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musa di paragraf 1. Virus corona tadi melihat ada seorang laki tua yang sedang menjemur kayu bakar di depan rumahnya. Paragraf 1. Virus corona tadi menghampiri Pak Tua di paragraf 1. Saya diutus petinggi saya untuk ke negeri Musa menyebarkan virus di paragraf 2. Saya melanjutkan perjalanan dulu Pak. Paragraf 2. Virus corona kembali ke asalnya dan melewati pedesaan. Paragraf 3. Iya, saya memang menyebarkan virus di negeri Musa. Paragraf 4. Terus penggunaan kalimat perintah. Isinya, baiklah, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Ada di paragraf 2. Penggunaan kalimat seru. Isinya, oh ini baru menjemur kayu untuk kayu bakar di paragraf 1. Alhamdulillah, kabar baik, jawab Pak Tua. Paragraf
Loh, bagaimana bisa terjadi? Tanya Pak Tua sambil penasaran di paragraf 4. Yang keempat, tuliskan hal apa yang dianggap lucu, aneh, gaji, dan terdapat dalam cerita di atas. Yang A, jawabannya yaitu virus bisa berbicara seperti manusia. B, negeri itu terkenal tidak takut dengan apapun dan menyuruh rakyatnya untuk selalu bekerja. Karena dengan bekerja semua penyakit akan pergi. C, virus membunuh 100 orang tetapi yang mati 5.500 orang. Ada perdebatannya? Ada. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Ada. Silakan dari kelompok 1. ya, silakan. Di bagian orientasi harusnya ditulis teks kalimatnya, tidak dirinci tokoh dan latarnya. Ya, karena tadi di situ perintahnya adalah isi kalimat. Bisa diterima? Bisa. Kalau sudah, silakan ditutup. Ya, sekian dari kami dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya.
kasih kalian sudah menyampaikan hasil diskusi tentang analisis struktur dan kaidah kebiasaan dari teks anekdot dengan judul virus corona. Tadi ada beberapa tanggapan dari teman-teman kalian, itu bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, tetapi tujuannya adalah untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Nah, sehingga dari apa yang sudah disampaikan dan tanggapan tadi dari teman-teman, nanti ke depan ketika menganalisis teks kalian bisa lebih sempurna dan lebih baik lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari materi pada pagi hari ini? Silakan, Isi. Menganalisis struktur anekdot, Pak. Strukturnya ada 5: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Ya, yakni menganalisis struktur teks anekdot yang strukturnya ada 5 tadi. Ada lagi selain struktur? Silakan, Tika. Apa? Kaidah kebiasaan anekdot, Pak, yaitu kalimat masa lalu, kata interaksi, kalimat seru, dan kalimat cerita. Ya, ada 2 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu struktur teks anekdot, kemudian kaidah kebahasaan, beserta contoh menganalisis teksnya. Bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa saya ingatkan masih ada tugas yang perlu kalian kerjakan, yakni tes formatif yang ada di LKPD. Saya tunggu sampai nanti siang pukul 13. Bisa dipahami? Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita tentang anekdot, yaitu memproduksi teks anekdot. Ya, nanti bisa kalian baca di modul dan buku paketnya untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.